Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut bersyukur kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan barusan menjadi salah satu cara kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak gampang untuk berangkat ke masjid dalam keadaan cuaca yang bagi sebagian orang dikatakan ini kurang baik, tetapi bagi orang-orang yang ingin memperjuangkan diri agar senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meskipun hujan rintik tetap akan dia datangi masjid itu. Karena kadang dalam urusan dunia, rintik-rintik kita tetap pakai jas hujan keluar untuk beli pulsa yang habis, atau mau ngantar cateringan yang sudah dipesan, atau memenuhi panggilan atasan meskipun hujan lebat, angin petir. Itu urusan dunia kita tetap mendatanginya, apalagi ini panggilan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas bab asy-syafaat. Kata syafaat ini tentu tidak asing bagi kita. Namun fokus dari pembahasan syafaat pada kitab ini itu berbicara tentang syafaat di dunia. Dan ini termasuk bab yang paling ringkas menurut saya, cuma 2 halaman. 2 halaman pun itu di syarahnya. Gak tahu kalau yang di kitabnya tanpa syarah. Babus syafaat. Bentar, baru mulai sudah. Babus syafaat. Jadi pengertian syafaat di dalam kitab ini yaitu at-tawassut lil ghair li jalbil manfaah au daf'il mudhar. Jadi yang dimaksud dengan syafaat di sini yaitu kita itu menolong orang lain. Cuman di sini dibagi jadi 2. Ada yang untuk mendapatkan manfaat, yang kedua ada yang untuk menghilangkan mudarat. Sekali lagi, ada yang untuk mendapatkan manfaat, ada yang untuk menghilangkan mudarat. Dan yang dimaksud dengan syafaat di sini, kata penulis, yaitu asy-syafa'atu fid dunya, pertolongan di dunia. Kita belum berbicara tentang syafaat di akhirat, yang tentu lebih agung, lebih mulia
dan dampaknya akan sangat-sangat kita rasakan. Yang dimaksud dengan syafaat di dunia di sini adalah seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain dengan cara agar orang itu mendapatkan manfaat atau mudaratnya hilang. Lalu penulis di dalam kitab ini membagi syafaat kepada beberapa bagian. Asy-syafa'atu aqsam. Syafaat di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, al-qismul awal, syafaat untuk sesuatu yang diharamkan. Memberikan bantuan kepada sesuatu yang diharamkan. Jadi perlu difahami dulu, syafaat itu adalah memberikan pertolongan, bantuan supaya masalah seseorang itu selesai. Baik tadi itu dengan cara mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Nah, di poin pertama di sini, syafaat itu ada yang diharamkan. Contohnya, seperti seseorang yang berupaya untuk melobi hakim atau menghalangi seseorang yang dia menurut hukum Islam wajib mendapatkan hukuman had. Hukuman had itu seperti potong tangan karena dia telah mencuri, dicambuk 100 kali karena dia telah berzina bagi orang yang belum menikah, dirajam sampai mati bagi dia yang berzina dan statusnya sudah menikah, dicambuk 40 kali, ada juga yang 80 kali bagi mereka yang minum khamar dan lain semacamnya. Itu adalah hukum had di dalam Islam. Nah, di sini kita itu selama di dunia tidak boleh membantu orang lain atau memberikan syafaat kepada orang lain jika sudah masuk kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Contohnya di sini yaitu menolong orang lain agar tidak mendapatkan hukuman padahal status dia salah di dalam Islam dan harus mendapatkan hukuman had tersebut. Kasus seperti ini pernah terjadi zaman Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya zaman sekarang, tetapi zaman Nabi Muhammad SAW, upaya seseorang menolong orang lain supaya selamat dari hukuman itu juga sudah ada. Padahal ada Nabi yang tidak bisa dilobi-lobi atau tidak bisa melewati orang dalam, tidak bisa disogok dengan materi, tidak bisa disogok dengan jabatan, tidak bisa disogok dengan lawan jenis, tidak bisa disogok dengan apapun itu. Dan itu sudah terbukti ketika Nabi Muhammad diminta untuk menghentikan dakwah Islam. Kamu akan kami, kata orang Quraisy, kasih imbalan harta, jabatan, tahta, wanita dan lain semacamnya. Bahkan ngelobinya itu pakai pamannya biar ngerasa nggak enak. Sudah lewat orang dalam biar ngerasa nggak enak, dan orang dalamnya itu yang sangat berjasa buat beliau. Udah itu ditambah dengan dunia. Nabi Muhammad itu kokoh. Sekali salah, sekali tidak. Sampai beliau mengatakan, ya nggak bisa. Seandainya bulan, bumi ditaruh dan macam-macam, itu artinya penolakan yang tegas. Ini ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, kok masih ada kasus seperti ini? Memberikan syafaat, pertolongan kepada orang lain yang kena hukum had, dan Nabi pun juga bersikap tegas. Kalau di kitab ini diceritakan, ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memotong tangan seorang wanita dari Bani Mahzum. Dan Bani Mahzum ini dikenal sebagai kabilah yang sangat terhormat. Dan wanita itu, kata Nabi Muhammad, suruh potong tangannya.
Padahal wanita ini berasal dari kabilah yang sangat terhormat. Kalau sekarang mungkin macam-macam lah, dekat sama pimpinan, dekat sama atasan, atau berasal dari mana yang sangat terhormat. Pokoknya ini Bani Mahzum kabilah yang sangat terhormat. Ceritanya wanita tersebut kanat tasta'iru asyai'. Dia itu meminjam sesuatu. Cuman setelah dia meminjam sesuatu, dia itu nggak ngaku kalau dia itu telah meminjamnya. Artinya apa? Dia ingin mengambil barang itu dan menjadi miliknya. Dalam kasus ini, kemudian sampai ke tangan ke informasi Nabi Muhammad. Setelah diproses, lalu Nabi Muhammad memutuskan hukum had, supaya tangannya dipotong. Setelah mendengarkan keputusan itu, kalau sekarang hakim sudah ketok palu, tak, tak, tak. Ternyata ada beberapa orang yang ngompor-ngomporin. Waduh, gimana ini? Kalau ada salah satu dari Bani Mahzum yang sangat terhormat, yang sangat terpandang, kok sampai ada anggotanya yang terkena hukum ad. Ini kan aib yang sangat besar. Coba gimana caranya ini supaya tidak dipotong? Jadi kasus-kasus begini itu dulu sudah ada. Watak manusia itu dari dulu begini ada. Meskipun mereka nggak harus pakai mobil, pakai sepeda motor, pakai pesawat. Meskipun naik onta, itu wataknya itu kurang lebih sama. Kalau ada masalah itu yang mencoreng kekeluargaan dan macam-macam, ini gimana caranya ini? Di lobi. Nah kasusnya ada ini, Bani Mahzum. Kemudian setelah mereka berembut, gimana nih caranya? Caranya mereka mengatakan man yashfa' lana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nih yang sekiranya bisa memberikan syafaat kepada kami ngelobi Nabi Muhammad? Kemudian mereka bersepakat bulat untuk menunjuk orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, yaitu Usama bin Zaid bin Haritha. Siapa Usama bin Zaid bin Haritha? Usama bin Zaid bin Haritha ini adalah anaknya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu awalnya budak yang kemudian dihadiahkan oleh Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sayang dengan Siti Khadijah, dan ini pemberian Siti Khadijah. Kemudian sama Nabi Muhammad dibebaskan. Lalu Zaid bin Haritha ini punya anak bernama Usama bin Zaid. Jadi Nabi Muhammad itu sangat menyayangi dan mencintai Zaid dan anaknya Zaid. Nah orang-orang itu dalam tanda kutip memanfaatkan kedekatan itu supaya melobi Nabi Muhammad. Mereka apa gak mikir dulu yang ngelobi Nabi Muhammad itu bukan anak angkat, pamannya, gagal. Ini kok cuma anaknya kan harusnya mikir. Dulu Nabi Muhammad, pamannya sendiri yang ngelobi, plus dihadirkan dengan dunia-dunia dan seisinya. Gak berhasil. Ini mereka malah berpikir, wah pakai orang dalam. Kemudian cerita selanjutnya, ketika Usama bin Zaid sudah melobi Nabi Muhammad SAW agar membebaskan wanita dari Bani Mahzum ini supaya tidak dipotong tangannya, apa jawab Nabi Muhammad? Atashfa fi haddi min hududillah, apakah kamu mau menolong? Kurang lebih maknanya seseorang yang harusnya sudah dapat had menurut hukum yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu masih mau melobi aturan ini. Ini aturan had, ini udah aturan paten. Kamu masih mau melobi-lobi seperti ini, kata Nabi Muhammad, itu nggak boleh. Tentu kita meskipun nggak tahu kondisi zaman dahulu,
Kemungkinan besar Usama bin Zaid datangnya itu 4 mata. Nggak mungkin banyak orang. Kemungkinan 4 mata. Nggak mungkin banyak orang. Ini bayangan kita. Supaya lebih rahasia, lebih intens dan lain semacamnya. Kemudian, qala dzalika ingkaron alaihi. Nabi Muhammad menyampaikan jawaban itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap syafaat yang diajukan oleh Usama bin Zaid untuk wanita tersebut. Kemudian, thumma qoma, Nabi Muhammad kemudian berdiri, fa khataban nasa wa qala, Nabi Muhammad khutbah, ceramah di depan manusia, di depan para sahabat yang banyak. Beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa. Binasa maksudnya hancur, habis. Annahum kanu idza syaraka fihim asy-syarif tarakuhu. Jika ada di antara mereka yang mencuri dan dia orangnya sangat terhormat, mereka tidak menerapkan hukuman terhadapnya. Jadi ternyata bukan zaman Nabi, zaman sebelum Nabi pola pikir seperti itu juga sudah ada. Wa idza syaraka fihim ad-dha'if aqamu 'alaihimul had. Ketika ada yang mencuri di antara mereka dan dia status sosialnya lemah, maka berlaku hukuman baginya. Nabi cerita orang-orang zaman dahulu. Saya ketika membaca hadis ini, berarti karakter manusia itu kurang lebih sama. Hanya beda zaman. Tapi ketika menghadapi masalah, kepepet, gayanya itu begitu. Sehingga kita itu ketika menghadapi masalah zaman sekarang, kok buntu? Berarti flashback ke zaman dahulu. Siapa tahu ada kejadian yang sama dan bagaimana masyarakat dahulu keluar dari kasus tersebut. Ini bisa diambil pelajaran. Karena perputarannya sama, hanya bajunya saja yang berbeda. Kemudian hadis ini ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Saya bersumpah demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammad syaraqat laqata'tu yadha. Kalau Fatimah putrinya Nabi Muhammad SAW mencuri, kata Nabi Muhammad, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya apa? Lobinya tidak berhasil. Nabi Muhammad tegas. Dan ketegasan Nabi Muhammad ini menjadikan umat pada zaman itu tidak hancur. Karena beliau tidak berpihak kepada orang yang lemah dan kepada orang yang tidak lemah. Kalau keduanya sama-sama melakukan kesalahan, maka hukum had berlaku. Dan inilah yang kemudian menjadikan orang itu menjadi segan, gak berani ngelobi lagi, karena ketegasan Nabi Muhammad SAW. Ini kejadian zaman dahulu. Selain kita belajar tentang tidak bolehnya kita menolong seseorang dalam kesalahan, apalagi sudah masuk pada ranah hukum dan sudah sampai di depan pengadilan. Yang kedua pelajarannya adalah ketegasan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kebenaran itu sendiri. Dan pelajaran yang ketiga, bahwasanya pola pikir manusia dari masa ke masa kurang lebih sama. Maka kita belajar dari mereka supaya kejadian-kejadian di masa depan tidak terjadi lagi. Pertanyaannya adalah, kalau kita kaji lebih mendalam lagi, apa yang mendorong seseorang itu dalam kondisi salah, pikirannya itu cari solusi? Apa nih solusinya? Kira-kira itu landasan dasarnya itu apa? Menurut hemat saya, itu karena
ada sesuatu yang tidak enak yang akan menimpa dia pada saat itu dan terasa secara panca indera. Dia mencuri lalu akan dipotong, maka ngerti akibatnya, bahayanya ngerti. Kalau dia mencuri, kabilahnya menjadi tercoreng, dia ngerti akibatnya. Ini harus segera ditolong, gimana caranya? Karena ada dampaknya langsung. Kesimpulannya adalah perbuatan yang tidak baik yang kemudian diberikan kepadanya hukuman secara langsung, maka ini berpotensi untuk mengurangi tindak kejahatan. Tidak heran kalau di Cina korupsi, dibunuh, akhirnya kita nggak tahu realnya, tetapi datanya sangat turun. Padahal mereka agamanya kita tahu sendiri. Karena mikirnya mereka, kalau saya mau ngambil, wah mati ini. Jadi ada langkah pencegahan yang sangat kuat sekali. Makanya di ending hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, seandainya Fatimah membunuh, seandainya, bahasa seandainya, ini bentuk ketegasan. Yang nomor 2, langkah pencegahan. Jangan macam-macam Fatimah. Saya udah ngomong barusan nih, langkah pencegahan. Dan nggak mungkin juga Fatimah melakukan itu. Karena beliau mendapatkan julukan nanti pemimpin para wanita di surga. Ini poin yang pertama, bahwasanya tidak boleh menolong, memberikan syafaat dalam arti bahasa kepada seseorang yang statusnya memang melakukan sesuatu yang diharamkan. Termasuk contoh yang kedua di hadis ini, yaitu membantu seseorang melamarkan. Jadi ceritanya kalau di kitab ini, ada seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita, tapi laki-laki ini tahu bahwasanya wanita ini sudah dilamar oleh orang lain. Kalau secara hukum Islam kan tidak boleh. Seorang laki-laki tidak boleh melamar seorang wanita yang dia itu sudah dilamar oleh orang lain. Lalu laki-laki ini yang tahu bahwasanya wanita ini sudah dilamar oleh orang lain, tapi janur kuning belum melengkung. Lalu dia lewat jalur lain ke seseorang yang dekat dengan bapak wanita ini. Nah, seseorang ini diminta tolong bantu saya, gimana caranya saya itu bisa menikah dengan dia. Maka laki-laki ini itu tidak boleh memberikan syafaat, bantuan kepada orang tersebut yang sedang membutuhkan bantuan, karena itu masuk pada ranah yang diharamkan. Kalau dalam dunia remaja, tidak boleh seorang wanita membantu seorang laki-laki yang sedang naksir kepada teman wanitanya untuk memberikan informasi apa yang dia sukai dengan maksud pacaran. Kasih tahu dong, dia itu sukanya apa? Saya mau PDKT nih. Artinya kan supaya ditolong, diberikan syafaat secara bahasa. Karena itu dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita menolongnya. Ini dalam praktek kehidupan sehari, meskipun banyak yang menolongnya. Kemudian itu contoh yang selanjutnya. Pembagian yang lain dari syafaat di sini yaitu asy-syafa'atu fi syai'in mubah, memberikan bantuan pertolongan kepada orang lain pada hal-hal yang diperbolehkan. Contoh misalkan kalau dulu itu kalau nggak salah pernah ada kejadian, semoga nggak salah ini sih seingat saya. Jadi ada orang yang sedang dalam kebutuhan, kemudian Nabi Muhammad SAW minta tolong kepada para sahabat, ayo siapa di antara kalian yang bisa membantu urusan orang itu. Jadi Nabi Muhammad itu membantu. Membantu karena dia sedang butuh pertolongan, tapi minta tolongnya ke sahabat yang mungkin uangnya banyak. Ayo siapa yang bisa bantu ini?
Karena kalau orang ini langsung ngomong ke sahabat, belum tentu dibantu, belum tentu. Tapi sahabat ini kan yang nyuruh Nabi. Ayo siapa yang bisa bantu? Ayo siapa yang bisa bantu? Silakan bantu. Maka para sahabat itu berebut karena Nabi Muhammad yang menyuruh. Kalau dia langsung ngomong ke sahabat ini belum tentu dibantu. Maka lewat jalur yang tadi. Nah, dalam hal yang seperti itu boleh. Mubah. Atau misalkan ada seseorang yang ingin membeli rumah. Tapi kalau ngomong langsung kayaknya harganya tinggi. Minta tolong ke orang lain yang dekat dengan dia, siapa tahu harganya bisa diturunkan dan lain semacamnya. Yang penting tidak ada hal-hal yang dilarang oleh agama. Praktik-praktik yang dilarang yang penting nggak masuk ke situ, maka di sini juga dibolehkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh-contoh syafaat yang dibolehkan dan syafaat yang tidak dibolehkan. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mendorong kita di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jadi Allah mendorong kita itu untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketaatan. Dan jangan sebaliknya. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, "Man yashfa'," barang siapa yang menolong, memberikan jalan dan semacamnya, "syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Jadi kalau kita memberikan syafaat, bantuan, pertolongan atas kesusahan orang lain yang baik-baik tentunya, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga tanpa mengurangi pahala yang diterima oleh orang yang kita bantu. Jadi ini merupakan dorongan di dalam agama agar kita itu cara hidup sesama muslim itu begini caranya. Makanya kan ada dorongan-dorongan di dalam ayat dan di dalam hadis itu agar terbentuk satu perputaran kehidupan sosial yang baik. Salah satunya ya ini, ketika ada temannya yang butuh bantuan, kita bantu. Ketika ada yang ini bahaya, kita larang. Ini kalau dilaksanakan, pasti perputaran kehidupan sosial di masyarakat tersebut akan menjadi baik. Baru bab ini saja. Artinya apa? Hadirnya agama Islam itu mendorong supaya perubahan sosial masyarakat yang sebelumnya tidak baik itu menjadi baik. Karena ini perubahan dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang madani. Dulu gimana ceritanya di jahiliyah? Wah, macam-macam, kacau. Kemudian ini loh, ada ajaran yang seperti ini baik sekali. Nah, orang-orang yang zaman dahulu kayak Buddha, yang nggak punya kekuasaan, dan orang-orang yang baik, itu senang. Oh, ini ajaran yang baik, yang cocok. Saya setuju, akhirnya masuk Islam. Tapi yang terganggu kepentingan ekonominya, kekuasaannya, malah marah-marah. Wah, ini bahaya, ini bisnis saya bisa hancur kalau seperti ini. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan sekarang, misalkan dari pemerintah yang baik, maka orang-orang yang membutuhkan kebijakan itu, wah itu senang sekali. Wah ini baik, kita dukung. Tapi mereka-mereka yang terganggu secara ekonomi, kepentingan, itu akan mencak-mencak. Jadi pola seperti ini, zaman dulu juga sudah ada. Zaman dahulu juga sudah ada. Makanya sampai ada yang memberikan komentar, kalau kita sampai masuk Islam, berarti kita itu mengakui Bani Hashim. Nanti dia terhormat nih Bani Hashimnya. Nah, kepentingan kabilah. Kalau sekarang mungkin kepentingan partai dan lain semacamnya. Ini perlu disetujui nggak ini undang-undangnya? Oh gimana? Pokoknya jadi pola pikirnya itu kalau lebih sama. Cuman bajunya aja yang berbeda. Sebentar ya, ganti posisi. Jadi sebenarnya pembahasan ini sangat menarik sekali kalau memang mau diarahkan ke zaman sekarang. Apalagi kalau kita mau mengkaji lebih dalam. Tentu ini harus didengar dengan hati terbuka, pikiran terbuka, dan jangan tersinggung. Kalaupun tersinggung, dalam artian yang positif, ingin menjadi pribadi lebih baik. Misalkan kalau contoh zaman sekarang,
Kita tidak boleh menolong seseorang yang sedang kesusahan, tapi ternyata yang diharamkan. Misalkan pada ranah bisnis, kita punya usaha toko, tiba-tiba ada seseorang yang belanja banyak, totalnya 500 juta, karena borongan luar biasa. Berapa nih total semuanya? 500. Kata yang beli, tolonglah tulis 600 juta. Dia kan punya hajat. Kita mau memberikan syafaat dalam artian bahasa. Di sini nggak boleh. Kenapa? Karena masuk pada poin pertama tadi itu, memberikan bantuan, pertolongan terhadap seseorang pada sesuatu yang diharamkan. Ini salah satu contoh pada ranah bisnis yang negatif. Contoh yang kedua, pada ranah keluarga, tentu banyak. Salah satunya, ketika ada seorang bapak atau ibu yang minta tolong kepada anaknya, yang masih SD atau SMP atau masih TK, RA, ada yang ngetok pintu di luar, sudah tahu itu siapa yang mau datang, lalu bilang, nah tolong keluar, bilang sama yang di depan pintu, ibu sedang gak ada di rumah. Padahal ibunya ada di rumah, tapi minta tolong supaya anak tersebut membantu orang tuanya. Dalam hal seperti ini, anaknya tadi itu boleh tidak membantunya. Meskipun ibunya itu marah-marah, melotot-melotot sampai mengatakan, kamu anak yang durhaka, gak tahu balas terima kasih. Padahal sudah dikasih HP 3 biji yang 17 dan lain semacamnya. Kan barusan juga habis ditraktir ini baju-baju macam. Jika dalam rangka kemaksiatan kepada Allah, seorang anak boleh tidak patuh kepada orang tuanya. Zaman dahulu juga kasusnya juga ada. Awal-awal Islam baru datang, disebarkan oleh Nabi Muhammad, ada seorang sahabat masuk Islam, ibunya ngambek. Saya nggak mau makan, biarin saya lemas gara-gara kamu. Kemudian curhatlah sahabat tersebut ke Nabi Muhammad, gimana ya Rasul? La ta'ata fi maksiatillah. Nggak ada ketaatan ketika bermaksiat kepada Allah. Itu orang tuanya udah lemas-lemas itu. Kata Nabi Muhammad nggak boleh. Apalagi ini cuma melotot-melotot, biarin saja. Tentu dengan etika dan cara menjawab yang baik. Karena itu tetap beliau adalah orang tua. Ini salah satu contoh dalam keluarga. Nggak boleh memberikan pertolongan kepada hatta orang tua yang dalam ranah Islam itu tidak boleh, yaitu berbohong. Padahal ada di rumah. Kalau mau selesaikan baik-baik, datang keluar bilang mohon maaf belum bisa bayar hari ini. Saya tahu jenengan kecewa, tapi ya inilah kami. Ya harusnya sekarang harus bayar 1 juta, kami tetap punya etikat baik, ini baru mampunya 500. Supaya jenengan pulang tidak tangan kosong. Mohon dimaklumi, doakan kami semoga rezeki kami itu makin lancar dan bisa cepat membayar hutang dan lain semacamnya. Kan bisa kalau ngomong baik-baik. Tidak harus berbohong minta tolong terhadap anak tadi itu. Dengan alasan kamu tidak berbakti kepada orang tua. Kemudian dalam urusan pertemanan, zaman sekarang tidak boleh memberikan syafaat. Contohnya apa? Contohnya teman satu manjat mangga tetangga, yang satu jaga di bawah. Takut-takut nanti ada yang punya datang bisa kasih aba-aba. Sekarang kan musim mangga ini. Mangga jatuh dan lain semacamnya. Ustadz, gimana nanti kalau kami nggak dapat rezeki yang bisnis tadi itu? Kalau kami nggak tanda tangan Ustadz, nanti orang itu nggak bakal balik beli lagi tuh di toko bangunan kami. Kalau kami nggak bantu Ustadz, nanti rezeki kami gimana dan macam-macam. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Rezeki itu ibaratnya itu seperti pohon yang sudah berbuah. Dan Allah sudah menyampaikan kita hidup itu kan ada rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi kita itu sudah ada rezekinya. Ibarat itu seperti pohon yang sudah ada buahnya. Rezeki itu datang ke kita, ada yang dengan cara kita harus manjat dulu.
Artinya berusaha dulu, kerja dulu, baru gajian, baru dapat pohon mangga tadi itu. Tapi ada juga yang rezeki itu datang dengan cara kita nggak manjat, pas lagi jalan di mangga tersebut, kedebuk, mangga jatuh. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Dan dari banyak orang yang jalan, kenapa pas saya mangganya baru jatuh? Kenapa nggak orang itu yang di depan itu baru jatuh mangganya? Ya memang rezeki saya. Jadi ada yang rezeki itu datang nggak harus kita cari. Bisa dengan jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan jalur kita suka membantu orang lain, bisa dengan jalur doa orang tua dan lain semacamnya. Jadi nggak semuanya yang kita pikirkan itu rezeki adalah apa yang kita upayakan. Santai-santai juga. Ini kayak kita ini duduk-duduk nih, santai-santai. Ada aja yang ngasih ini. Ngasih minum. Ini kan kita santai-santai. Nggak ngapa-ngapain. Fenomena pengajian seperti ini, lalu dikasih hidangan, itu harus juga dipahami bahwasanya ada rezeki yang nggak harus kita upayakan. Tidak semua jamaah pengajian itu dapat. Kalau banyak yang datang, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Jadi kalau alasannya, oh, saya kan datang ke pengajian artinya saya berusaha untuk dapat minuman, Ustaz. Nah, berarti datang ke pengajian niatnya minuman? Kan tidak. Niatnya ngaji. Cuman meskipun sama-sama datang, ya kalau rezeki dapat, kalau enggak ya enggak dapat, mohon maaf. Nah ini, jadi ketika ada hal-hal yang mendorong kita untuk bermaksiat di jalan Allah, menolong orang lain, ternyata ini diharamkan, ya enggak usah. Nah ini perlu kita renungkan. Kemudian contoh yang lain misalkan di zaman sekarang, kalau kita ingin mempraktekkan atau menganalisa kajian ini, dalam masalah politik juga sama. Membantu calon pemimpin atau calon pejabat untuk menyebarkan berita hoax lawannya ketika lagi musim pilkada. Tolong bantu saya. Gimana caranya supaya, nah itu nggak boleh. Apalagi sekarang informasinya macam-macam, dibayar sekian. Wah, ini gimana Ustaz? Rezeki nih, kalau ditolak, ini ibaratnya seperti pohon mangga lagi. Cuman pohon mangganya ini busuk. Kedebuk. Betul-betul busuk. Di situ ujian buat kita, apakah kita mau ngambil atau tidak. Karena mangganya ini jelas-jelas kalau kita makan sakit perut dan bisa kita rasakan, akhirnya kita nggak ngambil. Ujian mangga lolos, tapi ujian amplop belum tentu lolos. Sehingga di situ kita gagal ketika diuji dengan mangga yang jatuh tetapi busuk tadi. Nah, di sini maka hati-hati sekali tidak boleh melaksanakan bantuan kepada orang lain, yaitu memberikan syafaat dalam artian bahasa, supaya masalah-masalah orang lain itu terselesaikan, padahal secara hukum Islam tidak boleh. Yang boleh dalam hal positif. Misalkan pada ranah pendidikan, apa yang bisa kita bantu? Kan suka itu beberapa calon-calon mahasiswa luar negeri yang mau ke Timur Tengah atau yang mau kemana, itu minta surat rekomendasi. Pak Profesor, saya mau minta surat rekomendasi. Kan Bapak kenal saya, Bapak tahu gimana kemampuan saya. Kalau enggak, ya monggo bisa dites. Saya minta rekomendasi, saya mau kuliah di kampus ini. Syaratnya harus ada rekomendasi dari ini. Nah, ketika kita membantu, itu artinya apa? Memberikan syafaat, menyelesaikan masalah orang lain. Contoh yang lain, misalkan dalam hal ekonomi, memberikan informasi loker, lowongan kerja. Ini ada lowongan pekerjaan, katanya kamu mau cari pekerjaan. Siapa tahu ini cocok dengan kemampuanmu. Termasuk dalam urusan ceramah. Kita ini para ustadz-ustadz yang ceramah, itu kadang-kadang begitu juga, Pak. Saya lagi di rumah, tiba-tiba ada salah satu dosen di salah satu kampus WA, Ustadz, mohon maaf ini dosennya berhalangan khutbah Jumat. Jenengan bisa gantikan khutbah Jumat nggak? Dan saya memang ada jadwal juga di situ.
di beberapa kampus untuk jadi khotib? Dosen yang ininya berhalangan, minta tolongnya ke saya, dan saya juga nggak ada hambatan pada saat itu, nggak ada benturan, saya bantu. Insya Allah saya bisa. Pernah juga saya lagi naik sepeda motor dengan istri saya. Sudah ada satu kampus yang minta tolong, Ustadz bisa gantikan ini, khutbah Jumat. Berhalangan, insya Allah bisa. Beberapa waktu kemudian ada lagi telepon, Ustadz bisa minta tolong, gantikan. Waduh, terlambat antum. Ini barusan saya udah bilang oke sama yang satunya. Jadi kalau saya lagi bisa, saya katakan bisa. Kalau tidak bisa, saya katakan tidak bisa. Maka di situ kita membantu orang lain. Dan manfaatnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita suka membantu orang lain, maka kita masuk dalam makna hadis ini cukup panjang, yang potongan hadisnya yang paling akhir, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil ahihi. Allah akan menolong seorang hamba jika hamba itu suka menolong orang lain. Jadi melakukan satu kebaikan kepada orang lain itu sebenarnya sedang nabung. Suatu saat jika kita butuh sesuatu, Allah akan menolong kita. Dan salah satu yang membuat kita semangat memberikan syafaat kepada orang lain dalam artian bahasa, sekali lagi di dunia, yaitu karena kita itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada orang lain. Allah kan memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman kepada seluruh makhluknya, Ar-Rahim khusus kepada umat muslim. Ada seseorang sedang mengalami masalah. Kita tahu, kita mampu. Dan masalah itu ditampakkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita sadar, harusnya itu senang. Ini menjadi kesempatan saya untuk menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada orang lain. Kalau enggak, ya sudah, orang lain yang akan membantu dia. Kenapa dimunculkan ke saya? Nah, ini kesempatan. Jadi seperti ketika ada kesempatan mau nolong orang lain, ngerasa kayak ini kemuliaan. Bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kalau ada mahasiswa diminta oleh dosennya, oleh rektor, mahasiswa sini, tolong bantu Bapak kasihkan buku ini ke dosen itu ya. Itu mahasiswa itu betapa senangnya. Kita juga harus mindsetnya seperti itu. Kalau ada orang yang kesusahan, kita bisa bantu, itu bantu. Kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada orang lain. Kalau enggak, ya Allah akan memilih orang lain untuk menolong orang tersebut. Dan kita enggak ada kesempatan itu. Kalau pola pikir itu enggak masuk dalam otak kita, itu menolong orang kadang-kadang padahal mampu. Ada kesempatan, ada kekuatan, ada materi. Akhirnya kita ya tetap malas-malesan. Malas dan lain semacamnya. Ini ada cerita menarik. Kadang kalau Allah sudah sayang sama kita nggak mau nolong orang, kita didorong nolong orang. Karena Allah itu sayang sama kita. Ini ada kejadian menarik. Waktu umroh saya kemarin itu, saya keluar dari Masjidil Haram, mau ngambil uang di salah satu bank. Saya narik uangnya nggak keluar-keluar. Padahal saya butuh karena pagi ini saya akan ada city tour keliling keluar Mekah. Dan saya harus bawa uang supaya bisa belanja. Saya mau tarik tunai di ATM. Ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa. Bahkan kalau nggak salah ada ATM jamaah Indonesia yang ketelan. Saya lihat, lu ketelan, nggak bisa keluar. Untung di belakangnya ada bank yang bisa langsung konsultasi, bisa dikeluarin. Padahal teman-teman saya udah balik ke hotel. Setelah saya sudah putus asa, ya sudahlah. Pas sudah mau balik hotel, ada yang kalau nggak salah pegang atau tiba-tiba ngaku-ngaku simbah-simbah yang sudah sepuh. Disangka saya itu adalah rombongan beliau. Saya kan kaget.
Kenapa ini? Masnya ini ya? Bukan, Mbak. Yang ke hotel itu kan? Bukan. Oh, saya langsung maksud, paham saya maksudnya. Ini kesasar sih mbahnya ini. Ini kesasar. Betul-betul sih mbah. Bingung. Linglung. Kemana baliknya kan? Pintu masuk sama pintu keluar beda. Setelah itu saya telepon orangnya itu yang bertugas. Saya informasikan. Kok nggak diangkat-angkat? Karena saya juga ada hajat. Akhirnya, Mbah, jenengan di WC 4. Jangan kemana-mana. Ini rumah Allah nggak bakal kehilangan mana-mana. Saya foto, nanti saya telepon, saya hubungi petugasnya. Setelah itu, oh iya mas, jenengan duduk di sini. Oke. Akhirnya selesai dijemput beliau dalam hati. Oh ini rencana Allah. Saya ngambil uang nggak jadi-jadi untuk nolong orang. Jadi kadang dalam hidup itu seperti itu. Itu di Mekah. Yang kedua kejadiannya di Madinah. Karena waktu itu saya umroh dulu. Baru kemudian ke Madinah. Nah di Madinah, itu kata petugas, kita ngumpul di pintu 338. Oh kita udah ngumpul. Udah nunggu jamaah yang lain. Ternyata informasi ini dirubah. Ngumpulnya di hotel. Ya, pindah ke hotel. Padahal kita udah nunggu. Setelah kita tahu, loh kok pindah ke hotel? Tapi sebelum itu, ada simbah-simbah lagi. Yang ini nenek-nenek, yang sebelumnya kakek-kakek. Malam-malam lagi kesasar, didorong sama orang luar cari jamaahnya. Akhirnya kita bantu, kita calling, petugasnya datang, habis itu kita ke hotel dalam hati. Oh ini tujuannya. Kadang kita nggak ada niatan untuk mencari orang supaya kita bantu, tapi Allah dorong, kamu bisa membantu orang itu. Tak kasih ya masalahnya, silakan bantu. Maka sekali lagi, supaya kita semangat memberikan syafaat kepada orang lain, masukkan kepada hati kita bahwasanya kita menjadi pelantara turunnya rahmat Allah kepada orang lain. Dan Allah percaya kita mampu. Maka jangan tolak selagi kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.